monitoring. Jadi mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita sudah masuk membahas lebih detail ya, terkait tadi ya, key apa saja yang ada di AHM ini. Kita mulai dari gas pad analysis, nanti situ akan kita breakdown lagi jenis-jenis deteriorisasinya seperti apa, indikasinya nanti seperti apa, datanya seperti apa, bagaimana kita mengolah datanya, itu nanti masing-masing akan kita breakdown. Oke, sampai sini silakan, ada pertanyaan Pak? Izin bertanya Pak Heri. Silakan Pak. Maaf, saya boleh mundur sedikit ke gasped analisis yang Oh oke. Gas pad yang analysis. yang yang mana tadi ya? Yang apa namanya? Yang physical fault, ada falling, ada erosion Oh iya tadi. iya. Oke oke Pak. Bentar, bentar. Sebelumnya itu jenis-jenis physical fault di deviasi di gasped analisis, benar ya? Betul Pak ini. Nah, Jadi iya, iya Pak. Jadi eh, engine kita sekarang ini Pak, di engine kita itu terjadi deviasi gasped analisis dan high GT juga dibarengi dengan high fuel flow di iya di satu engine-nya, di engine 2. Jadi iya. ini maaf saya explain sedikit ya Pak. Oke Sedikit silakan Pak kondisi silakan. kondisi engine-nya ya. Kondisi engine-nya itu Iya iya. di engine itu kan ada namanya variable bleed valve ya Pak. Iya Variable bleed valve itu posisinya di between low pressure compressor sama high pressure compressor. iya. Di DV itu dia itu kan bekerja modulating Pak ya, modulating valve. Nah, kasus engine kita ini sekarang dia itu terjadi deviasi EGT di saat dia high power. Kalau engine-nya idle itu sama EGT normal Pak. EGT sama, fuel flow, parameter semua normal sama. Tapi kalau di saat engine-nya high power, in flight misalnya, terjadi deviasi EGT dan fuel flow. Engine 2-nya itu lebih tinggi Pak. Tinggi. Jadi deviasinya itu terjadi di saat high power dan apa namanya, sudden accelerate, naik power atau turun power, accelerate atau decelerate. Jadi deviasi itu terjadi hanya di dua kondisi itu. Nah setelah kita diagnosis tadi, kita berdasarkan data itu ternyata variabel bleed valve engine 2 itu yang seharusnya kalau dia kita melakukan accelerate power dari idle ke high power, itu VVV valve itu yang seharusnya dia modulate ke open untuk membuang udara dari primary airflow ke secondary sesuai demand-nya high pressure compressor. Ternyata dia itu dia modulating ke open tapi nggak maksimal. Jadi dari datanya itu variabel bleed valve engine 2 itu yang di saat dia high power hanya open 22 degree, dia hanya, saya lupa, hanya belasan degree, sehingga Kurang ya. sehingga udara yang dari di saat high power low pressure compressor menghasilkan udara yang lebih banyak dan melebihi demand dari high pressure compressor. Jadi harus dibuang ke secondary airflow sebenarnya. Jadi udara itu nggak terbuang semua, sehingga udara yang masuk ke high pressure compressor ke primary airflow untuk dilakukan pembakaran kebanyakan. Dan menghasilkan engine stalling Pak, bahkan bisa surging. Oke. Kondisi. Nah, di sisi lain memang variabel bleed valve-nya ini memang ada service bulletin Pak. Ternyata di 2017 itu manufacturer engine-nya ngeluarin service bulletin yang menginstruksikan mengganti variable bleed valve dengan new part number. Jadi part number yang old part number-nya itu memang kasus ini sering terjadi di 2017. Dan kebetulan engine kita ini masih PSB Pak. Nah, jadi kesimpulannya itu engine 2 ini deviasi IGT-nya karena gasped-nya itu terjadi karena komponen failure ya Pak. Iya. Dari variable bleed valve itu ya, karena dia nggak maksimal modulating opennya. Iya. Di udaranya. Berarti Nah, bukan deteriorisasi Pak ya jadinya ya. Iya ya kayaknya. Betul. Pertanyaan Betul. saya Pak, karena dia komponen failure ini jenis apa namanya, jenis physical fault
gasped analisis deviasi yang di modul ini termasuk yang mana ya? Apakah dia falling, erosion? Karena kalau saya lihat nih kebanyakan karena kontaminasi ya. Kalau Betul, Pak. komponen Iya. komponen filer tuh yang masuknya yang mana ya, Pak? Kalau komponen failure tidak masuk di sini kan Pak ya, karena yang diidentifikasi di sini adalah tadi ya degradasi. Degradasi itu artinya awalnya berjalan normal gitu ya, seiring dengan waktu kemudian terjadi degradasi. Apapun jenisnya, misalnya falling itu kan akibat numpuk-numpuk Pak ya, kotoran-kotoran gitu ya. Ini kan artinya penurunan performa yang diakibatkan oleh operasi si engine gitu ya. Sedikit berbeda Pak, betul kalau misalnya penurunan performa akibat misalnya spesifik kegagalan dari suatu komponen yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya ya, kira-kira begitu ya. Tadi contoh misalnya Iya, apa bleed valve tadi Pak ya, iya, begitu. Kalau itu kan berarti sifatnya sifat kegagalannya itu bukan deteriorisasi Pak ya, itu memang kegagalan dari subsistemnya itu ya gitu. Nah, ini tidak termasuk Pak, tidak termasuk case dalam hal kita melihat kondisi engine dalam kondisi yang nanti akan mengalami deteriorisasi. Sepertinya seperti itu Pak, case-nya nggak gitu. termasuk di dalam sini ya. Betul Pak, karena spesifik ya, itu akan spesifik soalnya kan ya gitu. Gitu. Satu lagi Pak R. Oke, Ini boleh Pak. em, modulnya ini modulnya ini bisa dijadiin cita apa ya? Jadi apa Pak? Daftar pustaka citasi. Boleh Pak, silakan nanti. Oh Bisa ya, ya? saya belum share, nanti saya share Pak. Nanti saya share ya. Ya, oke. Oh ya Boleh bisa Pak. ya berarti Pak ya? Nggak harus jurnal ya? Boleh, nggak harus jurnal. eh Maksudnya apa Pak? Untuk referensi ya? Iya, Kalau referensi sih PDF-nya bagusnya jurnal Pak yang ya. Pak Heri tampilkan ini. Oh ya, ini saya ngambilnya Tapi juga bisa ya? dari paper Pak. Ini dari paper. Dari paper. Tapi PDF ini setelah saya download di e-learning bisa Pak ya? Jadi citasi bisa. Sah-sah Bisa, aja ya? bisa Pak. Bisa. Boleh nanti saya share di e-learning Pak. Iya sih. Apa namanya ininya? Apa namanya? Materinya ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama Pak. Sama-sama. Mary, izin mau bertanya ke Pak Alwi, boleh Pak? Boleh Pak, silakan. Silakan Pak. Sedikit. Pak Alwi itu engine seri apa Pak? Eh, P25. Bukan CFM ya? P25 Pak Joko. Itu Five. Iya. Oh iya, hampir sama ya. Iya Pak, betul. Itu memang sering problem itu PVC. Iya ya. Ya. Iya, iya. Iya. Sebenarnya kan fungsinya dia itu yang paling utama mencegah stall ya, stall engine. Cuman pada saat dia bekerja kita sempurna sesuai program padeknya ya, seperti itu. Tapi biasanya Iya. terdeteksi Pak di itu di apa MCDU bisa dilihat dari gerakannya bisa dites. Terima kasih Pak, Iya Pak. itu aja. Iya Pak Joko soalnya ini engine-nya VVV-nya kalau nggak salah ada belasan, ada 10 apa ada belasan. Dia kan simultaneously ya bekerja barengan. Ternyata tuh jadi mau nggak mau kita harus ganti variabel bleed valve mekanismenya ya dengan mengerjakan service bulletin itunya Pak Joko ya. Sementara pergantiannya itu masuknya ke CMM. Jadi harus ke shock. Nah itu tadi yang saya sampaikan ke Pak. Ya nggak tahan Iya, di airline itu ada schedule-nya. ya Terima dari kasih dalam Pak. AMM pergantian. Iya, makasih Pak. Ya, ya. Kalau gitu tuh kita nggak bisa komplain ke pabrik ya, nggak bisa ya. Mungkin dia eh, Susah ya. Kalau Yes, ini sih. Pak Eri, kalau engine-nya sudah berumur ya kasarannya gitu ya, Hmm, memang nggak bisa di apa, nggak bisa di komplain atau di isu ke hmm. Nggak bisa pabrik, ya. tuh kan. Malah dia Eh, balik ini biasanya nanya ke kita, iya. maintenance programnya sudah dijalanin Berarti belum ya dan apa belum? sebagainya. Betul, betul, Iya. betul kan belum pasti begitu iya. begitu tuh urusannya tuh. Tapi kalau ini Mas sharing aja ya. Eh, Kalau Pak, di sisi MRO ada insurance nggak Pak? Insurance untuk engine itu Pak.
Iya, ada Biasanya nggak itu kalau MRO kita tidak pernah di situ. Biasanya di sisi airline Pak airline-nya yang ya, ya. Tapi airline-nya. setahu saya, sependek pengetahuan saya, kayaknya jarang Pak untuk insurance engine. Pasti mahal ininya ya, Iya, preminya mungkin. preminya. Yang ada di insurance yang wajib itu satu pesawat. Iya, kan kayak gini ya. Contoh misalnya tadi ada performa berkurang, terus ada service bulletin. Artinya kan ada cost yang harus dikeluarin ya, gitu ya. Ya, kalau SB-nya itu Iya turun betul dari Pak. OEM, kemudian mereka lihat itu adalah sisi weakness dari desain, biasanya free lah, free of charge. Oke, Cuman oke. tetap saja bahwa di sisi airline akan terjadi loss ya pada saat Iya, pesawat itu atau engine iya, itu harus iya, turun. iya, 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 Itu aja sih Pak. iya, iya. Nah, 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 rugi-rugi gitunya tuh yang kalau ada asuransi bisa diklaim ya, tapi enggak ya kayaknya ya. Oke, oke, oke. Tapi airline, pabrik, fair enough ya. Kalau memang dia dia apa akibat dia ngasih free gitu. Oke, oke, sip, sip, menarik. Kalau masalah asuransi kan kita nggak tahu Pak karena satuannya di depan Pak. Soalnya saya pernah Pak case itu eh memang bukan di airline ya, bukan di aerospace, tapi di power ya di ini. Itu kadang-kadang ketika misalnya ada kegagalan dan ujung-ujungnya itu kan nanti ada ini, jadi kalau ada kegagalan misalnya nanti pihak asuransi akan nunjuk satu satu pihak independen lah untuk ini kan ini nyari tahu sebabnya nih salahnya apakah akibat salah desain, salah pabrik atau salah operasi. Kalau pihak asuransi kan kalau memang salah operasi udah nggak akan dapat apa namanya nggak bisa diklaim ya kira-kira begitu. Nah itu suka suka ada dispute tuh Pak kalau kayak gitu tuh gitu. Dan dan pihak pabrik biasanya kalau memang dia nggak pernah meng-acknowledge kalau memang itu adalah kesalahan desain gitu karena dampaknya cukup besar ya ke itu. Nah itu biasanya nanti loss adjuster yang dari pihak asuransi itu akan hire pihak ketiga misalnya untuk itu. Nah itu kalau yang di di sisi lain Pak gitu bisa begitu. Oke oke sip sip menarik menarik. Oke. Ada lagi bapak-bapak?